Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, atas kehendaknya lah kita dapat diberi kesehatan seperti saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah, terima kasih baik kepada Ibu dosen mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu Ibu Epi Segarawati Apri SPD MPD, yang telah memberikan kami tugas dalam bentuk video. Dan perkenalkan, nama saya Tanaditya Pratama selaku moderator yang akan memaparkan materi tentang HAM dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 9 orang akan memaparkan materi tersebut. Baiklah, untuk memfashionkan waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materi. HAM dalam Pancasila. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia. HAM tidak lain merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib kita hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. HAM meliputi serangkaian hak-hak termasuk hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk tidak disiksa, hingga hak untuk memperlakukan sesama di mata hukum. Pelanggaran atas HAM akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Sejalan dengan pengamalan hak asasi, terdapat pula kewajiban yang perlu dijunjung sama pentingnya. Melaksanakan kewajiban sama dengan mendukung diperolehnya hak orang lain. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki hubungan yang erat dalam pengamalan hak serta kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Menurut Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Kemdikbud berikut: hubungan antara setiap sila dalam Pancasila dengan hak serta kewajiban asasi manusia. Sila pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan Baik, di sini saya akan melanjutkan materi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Sila ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Ketiga, Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh sikap yang bisa kita terapkan: sikap rela berkorban untuk bangsa. Sila keempat, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikap yang bisa kita terapkan: berpendapat serta menghormati pendapat orang lain. Sila kelima, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Kelima, berbunyi kedaulatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap yang bisa kita terapkan: memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Seperti halnya negara lain, Konstitusi Dasar membuat sejumlah hak asasi manusia, antara lain UUD 1945, UUD RIS, dan UUD S 1950. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tidak tertuang dalam piagam tersendiri, tetapi tersebar di beberapa pasal, terutama pasal 27 sampai dengan 34. Hal ini karena Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan beberapa tahun sebelum PBB mendeklarasikan Deklarasi Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia, meliputi pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua komponen tersebut dikaji dengan pendekatan filosofis, antologis, historis-sosiologis,
sistematis, dan yuridis fungsional. Tantangan HAM di Indonesia. Seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, memperingati Hari HAM Internasional pada 10 Desember. Namun, penegakan hukum atas kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia dinilai masih jauh panggang dari api. Tantangan HAM meliputi: pertama, minimnya data dan dokumentasi; kedua, kualitas SDM berpengaruh; ketiga, mengandung ke publik internasional; keempat, babak baru KUHP. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia. HAM tidak lain merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. HAM meliputi serangkaian hak-hak termasuk hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk tidak disiksa, hingga hak untuk diperlakukan sama di mata hukum. Pelanggaran atas HAM akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Sejalan dengan pengamalan hak asasi, terdapat pula kewajiban yang perlu dijunjung sama pentingnya. Melaksanakan kewajiban sama dengan mendukung diperolehnya hak orang lain. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki hubungan yang erat dalam pengamalan hak serta kewajiban asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia, meliputi pembukaan dan badan tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua komponen tersebut dikaji dengan pendekatan filosofis, historis, sosiologis, sistematis, dan yuridis fungsional, menunjukkan adanya komitmen manusia yang tinggi dari bangsa Indonesia meskipun belum tersistematis secara lengkap dalam daftar hak asasi manusia seperti halnya Piagam HAM Indonesia.